Dulu saya kecewa menjadi orang Indonesia, karena bangsa ini tidak pernah memiliki pemimpin yang satu cinta pada rakyatnya, dan kedua punya integritas berdaulat yang luar biasa. Kalau 1 kali mati syahid pahalanya 73 bidadari, kalau 100 kali 7.300 bidadarinya. Lunas hutang luar negeri kita, gak perlu minjem ke Cina. Lunas hanya dengan penghasilan 1 tahun Freeport. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati kekayaan Freeport ini? Wa'tani al-kanzain, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Jika umat Islam Indonesia tampil memimpin dunia, bukan hanya Palestina yang terbebas, tapi semua negara Islam di muka bumi akan merasakan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Masya Allah bukan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala ta'ala aidan fi ayatihil karim wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. La tatruni kama utiratin nasara Isa ibn Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. فإنه من يعيش من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita umat manusia dalam makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah Azza wa Jalla menciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya umat manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam, seperti ikan yang hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai, aman, lestari, sejahtera. Tidak percaya? Silakan tanyakan sama ikan. Maka begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini. Fitrahnya manusia hidup di dunia adalah di dalam Islam. Maka jika ada umat manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak. Bagaimana ikan jika berada di luar air nasibnya? Ikan yang berada di luar air nasibnya gak lebih seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, begitu. Jadi apapun ideologi yang diyakini manusia selain Islam, itu hanya akan menyeret manusia kepada jurang kehancuran. Betul? Halo? Ada ini?
kecanggihan teknologi, kehebatan sains, dan kemegahan infrastruktur yang dibangun walaupun ngutang sama negara lain. Ya, apapun yang dimiliki manusia, jika tanpa iman dan Islam, itu ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, roboh mencair karena terik panas matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bisa bertahan hingga akhir zaman nanti, bertahan menghadapi gelombang dahsyatnya fitnah akhir zaman. Salawat dan salam sudah dilimpahkan dan tercurah selalu kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang wajib bagi kita mengikuti sunnahnya. Ya. Siapapun yang menghidupkan sunnah akhir zaman, apapun resikonya, sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini, maksud saya, apapun resiko yang dia dapatkan, jika dia istiqomah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, luar biasa. Salah satu pahalanya, Rasulullah SAW menyebutkan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia mematikannya, Allah akan memberikan padanya pahala 100 kali pahala mati syahid. Seperti apa pahala mati syahid? Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, asyhadu minna wa minhum? Syahidnya kami, para sahabat Anda, atau syahidnya mereka yang hidup di akhir zaman? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian, hai para sahabatku. Allahu Akbar. Seperti apakah derajat mati syahid, Bapak Ibu sekalian? 1 mati syahid, bukan 100 ya, 1. Keutamaan orang yang mati syahid, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Sehingga orang yang mati syahid ini la ya'lamu bi'alamil maut illa kadamtin nabar. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya Bapak Ibu, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul Ustaz, saya mati syahid. Enggak sakit Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah meyakinkan saya. Siapa yang kirim WA dari alam barzah ini? Ya. Yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Saya punya kiriman data dari Suriah. Ada beberapa kaum muslimin, laki-laki, para pemuda yang berjuang di Suriah, dikuburkan seadanya, ditumpuk karena situasi sangat panas saat itu dan berbahaya. Setelah aman, digali kembali, itu sudah lebih dari beberapa minggu. Ketika digali kembali, tubuhnya masih segar, darah masih mengalir seperti biasa. Ini fakta orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, orang yang mati syahid akan dibebaskan dari fitnah kubur. Di saat manusia banyak yang menderita karena fitnah kubur, dia malah terbebas dari fitnah kubur. Yang keempat, Allah berikan mahkota kemuliaan, tajul waqar, yang diinginkan oleh para nabi dan rasul. Dan yang kelima, Allah berikan kepadanya hak memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. 70 orang dia bebaskan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, Allah berikan kepadanya 73 bidadari, Mas. 73 bidadari. Ini satu pahala mati syahid. Menghidupkan sunnah di akhir zaman ini, pahalanya 100 kali mati syahid. Kalau 1 kali mati syahid, pahalanya syafaatnya 70. Kalau 100 berarti 7.000. Satu kampung kita syafaati. Kalau 1 kali mati syahid, pahalanya 73 bidadari. Kalau 100 kali, 7.300 bidadarinya. Ini ada berapa ribu nih? Gimana menggilirnya Pak? Luar biasa. Ini derajat mati syahid. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, qayyimina hadzal masjid, Masjid Raya Lantai Batu. Bukan batu Pak. Masjid Raya Lantai Batu, batunya di bawah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pimpinan DKI Masjid Raya Lantai Batu, Batu Sangkar. Dan juga yang saya hormati karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, Ustaz MC akhir zaman Ustaz ya. Kalau saya Ustaz akhir bulan misal, Desember kan sekarang ya. Juga saya hormati dan saya muliakan guru kita Buya Ibnu Akil, ada di belakang saya.
Hafizakumullah, mudah-mudahan Buya yang luar biasa. Saya merasa senang dan semangat karena senior saya saja masih semangat seperti ini, apalagi saya yang harus lebih semangat lagi. Saya masih muda, Bu. Mohon maaf. Ya, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, rekan-rekan dari sahabat yoga, rekan-rekan dari GMPF MUI, rekan-rekan dari Rumah Mu'alaf, dan juga hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama hadir, para sesepuh, para tokoh. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gak ada luar biasanya? Biasanya ada luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa apa biasa di luar? Saya yang biasa di luar Bapak Ibu. Hari-hari saya banyak di luar rumah. Anak-anak saya sempat bilang, Abi bukan milik kami, Abi milik umat, katanya. Harusnya kamu bangga, nak, Abi milik umat. Enggak, kami punya hak memiliki seorang ayah. Itu kesedihan saya tidak bisa menyertai keluarga saya, karena saya sudah berazam hidup saya untuk siru fisabilillah. Kenapa demikian? Karena berjuang untuk membela agama Islam luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak bisa beribadah sebagaimana ahli ibadah. Saya belum bisa berjuang sebagaimana saudara-saudara kita di Suriah dan Palestina, di Rohingya, di Uighur, di Myanmar. Tapi saya hanya bisa berdakwah dulu. Tapi suatu saat saya berharap kepada Allah, saya bisa syahid di medan perang. Itu harapan saya. Amin. Ibu-ibu yang di belakang gimana, suara saya jelas? Alhamdulillah. Jelas Bu? Ini bukan nomor 2 Bu, tapi ini merah putih Bu. Dari dulu sebelum pilpres saya sudah angkat tangan Bu, ini merah putih. Kenapa? Karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Dulu saya kecewa menjadi orang Indonesia karena bangsa ini tidak pernah memiliki pemimpin yang satu cinta pada rakyatnya, dan kedua punya integritas berdaulat yang luar biasa. Yang ada hampir 2 orang hampir saya kagum, Pak Soeharto dan juga Pak B.J. Habibie. Dua-duanya pemimpin yang saya kagumi ketimbang yang lain. Kedua-duanya memiliki integritas dan cinta tanah air luar biasa. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi 2 hal ini yang pernah saya banggakan. Selebihnya, apalagi yang sekarang. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa saya bangga pada akhirnya menjadi orang Indonesia? Saya yakin dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam Zabur setelah kami catat di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwasanya bumi ini adalah warisan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi kita yang soleh, ya orang-orang yang soleh yang menghambakan diri pada Allah, yang beriman dan beramal soleh, yang berhak memimpin dunia ini. Maka fakta sejarah menunjukkan umat Islam ini sejak Rasulullah sampai Turki Utsmani 1315 tahun memimpin dunia. Tidak ada perang dunia ke-1, ke-2, tidak ada. Tidak ada genosida seperti bagaimana kita menyaksikannya di Rohingya, ya di Uighur, di Palestina, di Suriah, tidak ada. Ini membuat saya bangga menjadi seorang muslim, dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Bapak Ibu, mana yang kaya? Indonesia dengan Saudi Arabia, kaya mana? Indonesia. Indonesia dengan Brunei Darussalam, kaya mana? Kaya Indonesia. Indonesia kekayaannya luar biasa. Kita negara terkaya di dunia Bapak Ibu. Setidaknya ada 7 kekayaan alam kita punya. Ya, yang pertama, kita punya tambang emas kualitas terbaik di dunia. Ya, yang pertama adalah Halmahera Utara. Yang kedua adalah Freeport. Kaya kita Bapak Ibu. Ya. Ada sebuah lembaga atau sebuah majalah internasional, The Mining International, melakukan audit kekayaan Freeport di tahun 2007 saja. Bapak Ibu bisa lihat, tahun 2007 saja, ya Freeport, The Mining International mengaudit kekayaan Freeport di tahun 2007 itu 6.255 miliar dolar. 6.255 miliar dolar, 1 tahun penghasilannya segitu. Kurs dolar terhadap rupiah berapa? Tahun 2007 12 ribuan ya. Andaikan 10 ribu saja, 1 dolar 10 ribu rupiah, berarti berapa kalau dikalikan 10 ribu Bapak Ibu? 62.550 triliun rupiah setahun tuh. Lunas hutang luar negeri kita, gak perlu minjem ke Cina.
lunas hanya dengan penghasilan 1 tahun Freeport. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati kekayaan Freeport ini? Itu Bapak Ibu. Belum lagi Halmahera Utara yang ternyata lebih besar lagi. Yang kedua, kita percepat. Di dunia ada 2 deretan gunung berapi. Ada deretan gunung berapi Mediterania, Kaukasus dan Mediterania. Ujungnya ada di Indonesia Timur. Artinya 40% panas bumi kita punya. Dari semua panas bumi, gas alam, 40% Indonesia punya, Bu. Dikuasai oleh satu negara. Hampir 50%, setengah dari panas bumi dunia. Harusnya LPG gratis untuk bangsa Indonesia. Loh kan undang-undang demikian, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan, pasal 33, kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia itu dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina. Betul Bapak Ibu? Takbir. Ini yang harus kita tuntut terhadap undang-undang. Tapi siapa yang peduli sama undang-undang sekarang? Banyak di amandemen. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita memiliki tambang emas terbesar kedua setelah Meksiko, bukan yang pertama. Ini diaudit, saya sudah mendapatkan penjelasan dari mahasiswa ITB. Namun eksportirnya terbesar. Tapi bagaimanapun kita dibikin miskin karena dibikin rendah nilai dari tambang batu bara ini. Pernah. Yang keempat, kita punya tanah yang subur luar biasa. Saya berjalan tadi dari mulai mana tadi Solok ya, dari Solok sampai ke Batu Sangkar ini melewati Danau Singkarak. Masya Allah, tanah kita subur Bapak Ibu, pepohonannya luar biasa, subur Indonesia. Peribahasanya itu yang namanya pohon singkong, kita potong-potong, tancepin aja di tanah, tinggalin, jadi tidak tumbuh, tidak tumbuh Bapak Ibu. Ke bawah jadi singkong, ke atas jadi daun, daunnya tadi kita makan, luar biasa. Ikan luar biasa, kaya gitu Bapak. Yang kelima, kita adalah negara kepulauan, sehingga kita dengan memiliki lautan terluas, maka kita dijuluki the largest archipelago in the world, negara dengan lautan yang terluas. Tapi siapakah yang menikmati kekayaan maritim kita Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, oh ini viral ya, ini live streaming. Nah, berarti nggak usah saya bahas. Tapi gatel saya pengen ngomong. Ada seorang pejabat di tanah air kita yang dia mendapatkan penghasilan 10 perak, 10 rupiah dari 1 barel perusahaan petrol di Indonesia. Ya, 1 hari perusahaan itu memproduksi 10 juta barel. Per barel dia dapat untung 10 rupiah. Berarti per hari dia dapat berapa ratus juta? 100 juta mengalir setiap hari ke rekeningnya. 1 hari itu Pak, pejabat. Ini baru bicara 1 pejabat Pak. Saya bicara pejabat ya, bukan penjahat. 1 bulan 3 miliar mengalir ke rekeningnya. 1 tahun 36 miliar. 1 periode kemarin 190 miliar mengalir hanya 1 tanda tangan, selesai. Bayangkan Bapak Ibu, kekayaan para pejabat kita. Lalu bagaimana dengan rakyatnya Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, inilah bangsa Indonesia. Yang keenam, kita memiliki hutan tropis terluas di dunia. Sumbangsi oksigen terbesar dunia datang dari Indonesia. Indonesia kaya dengan hutan tropis, sehingga Indonesia dijuluki paru-paru dunia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena kita negara kepulauan, kita punya setiap sudut pulau di Indonesia ini menyajikan eksotisme wisata, destinasi wisata yang luar biasa. Tadi saja Danau Singkarak, saya kalau lihat danau, lihat laut, gatal pengen berenang. Tapi pas dilihat katanya ada buaya, gak jadi Bapak Ibu berenang. Takut berenangnya ditemenin buaya nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, dan 7 kekayaan alam ini harusnya membuat bangsa ini sejahtera. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya Indonesia. Tapi pertanyaan berikutnya, jujur ya, makmur mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Makmur Brunei. Brunei Darussalam 3 dekade pernah tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya muzaki. Tidak ada fukara, tidak ada masakin, tidak ada gorimin, semuanya muzaki, mengeluarkan zakat. Saking makmurnya.
Kalau sudah tidak ada lagi yang menerima zakat di Brunei, kemana zakat orang Brunei dipergikan, diserahkan? Ke Indonesia. Padahal kita negara kaya. Lalu apa yang menyebabkan ini semua? Kepemimpinan bangsa ini. Betul? Kepemimpinan. Ada satu nas yang saya malu membacanya. Kalau tidak salah ini hadis Rasulullah. Mudah-mudahan hadis ini saya temukan kembali. Sudah lama saya menemukan hadis ini. Inna Allah azza wa jalla idza yuhibbu qauman atahumullahu amiran adilan yaqudu ummatahu ila sabilillah wa ila ridwanillah hatta wajadu salamatan fid dunya wal akhirah. Apabila Allah cinta pada satu kaum, apabila Allah ridha pada satu bangsa, cukup Allah berikan seorang pemimpin yang adil, yang membimbing kaumnya pada kebenaran, membimbing rakyatnya kepada jalan yang selamat dunia dan akhirat, sehingga kaum itu mencintainya, dan pemimpin itu pun mencintai kaumnya, dicintai rakyatnya. Sehingga walaupun miskin negara tadi, tapi hidup sejahtera. Sebaliknya, wa inna Allah idza yaghdibu an qaumin, jika Allah benci dan murka pada satu kaum, marah satu kaum, cukup Allah berikan kepadanya atahumullahu amiran fajiran, cukup diberikan kepadanya pemimpin yang zalim, fajir, tukang tipu. Ya. La yakudu ummatu ila ridwanillah wa ila salamati dunya wal akhirah. Dia tidak menuntun umatnya kepada ridho Allah dan juga pada keselamatan dunia dan akhirat. Lakinna ila halakatid dunya wal akhirah, tapi dituntun pada kehancuran dunia dan akhirat. Kalau saya membaca hadis ini jadi malu saya, Bapak Ibu. Kenapa saya malu? Saya bingung, bangsa Indonesia termasuk kategori bangsa yang mana ini? Yang sedang diridhoi Allah apa yang sedang diuji sama Allah? Gitu ya. Bukan dimurkai, nauzubillah. Diuji. Baik, saya sering bertanya dalam pertemuan saya, angkat tangan yang hadir di sini, siapapun yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam, tsunami kah, gempa kah, atau kebakaran hutan? Sekali aja, Pak? Tidak ada, Bu? Seumur hidup Ibu belum pernah? Pak belum pernah, Pak, mendengar? Indonesia? Kenapa demikian? Bukankah kita mayoritas Islam? Ulama beranak, banyak ulama di tanah air kita. Masjid di mana-mana. Lombok yang kemarin terkena gempa itu 1000 masjid, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Brunei menegakkan syariat Islam. Tahun 1980 Hasan al-Bolkiah mengumumkan kalau negara kami adalah negara berasaskan syariat Islam, maka sejahtera, maju Brunei. Indonesia demokrasi. Demokrasi. Baik. Ini Bapak yang berahmati Allah. Maka kita rindu memiliki pemimpin-pemimpin semacam ini. Insya Allah tidak lama lagi, Bapak Ibu ya. Doakan saya jadi presiden, Bapak Ibu. Buya jadi ketua MPR. Ya, teman-teman sahabat yoga jadi menterinya ini. Yang ngambilin cuma satu orang. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini Indonesia. Hari ini Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang akan memimpin kebangkitan Islam. Kenapa demikian? Karena dari semua negara-negara di muka bumi yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, saya pernah menyampaikan ini. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Sebetulnya ini tidak berkaitan dengan tidak berkaitan dengan Indonesia. Namun saya tanya beberapa ulama tentang pendapat mereka terkait dengan Indonesia, Bapak Ibu. Waktu kita masih panjang? Masih ya? Sampai jam berapa? Sampai zuhur ya? 1 jam menjelang zuhur, alhamdulillah. 1 jam bersama WRB ya? 1 jam menjelang zuhur, baik, insyaallah Bapak Ibu. Jika waktu kita tidak sempat untuk tuntas, ini kita bahas nanti pertemuan akan datang, Bapak Ibu. Dan Allah takdirkan kita bertemu lagi, Bapak Ibu sekalian. Amin insyaallah. Baik, Bapak Ibu,
Pernah mendengar hadis ini? Ini yang mungkin mereka nyebut saya cocok logi, Bapak Ibu. Salah satunya. Pernahkah Rasulullah menyinggung soal Indonesia? Belum pernah secara langsung. Tapi coba kita lihat, ini saya temukan satu hadis dari syarah Sahih Muslim, syarah Syekh An-Nawawi rahimahullah. Ya. Di sini Thauban radhiyallahu an meriwayatkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbi zawali al-ardha." Sesungguhnya Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Jadi dari dulu saya sudah begini, Bapak. Dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Rasulullah menyatakan umat Islam di akhir zaman akan kembali menguasai dunia, diawali dengan menyebutkan merah dan putih sebagai pusakanya. Pusaka merah, putih. Apakah ini terkait dengan Indonesia? Tidak, memang. Syekh An-Nawawi rahimahullah mengatakan merah di sini adalah emas, dzahab, dan putih adalah perak, fiddah. Tapi apakah kekayaan dunia yang Rasulullah banggakan pada kita di akhir zaman? Bukan. Rasulullah mengatakan, "Inna nahnu ahlul baiti la narisud dunya." Inna Allah la yu'ti lana dunya, walakinna yu'til akhirah lana. Allah tidak memberikan kami dunia, tapi kami diberikan akhirat oleh Allah. Ya. Jadi Rasul tidak akan bangga dengan kekayaan kita di akhir zaman, tidak. Tapi yang saya yakini, yang dimaksud dengan pusaka merah putih adalah warisan Rasulullah SAW yang akan membangkitkan Quran Sunnah di akhir zaman, dan itu dimulai dari satu titik yang bernama merah dan putih. Bapak Ibu, saya coba bertanya pada ulama-ulama yang pernah saya temui. Salah satunya ini, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud bangga dengan ini, tidak, nauzubillah. Ini hanya untuk meyakinkan saja. Kalau saya pernah bertanya pada mereka, Syekh ini adalah Syekh Ali Al-Abbasi. Beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestina. Saya bertemu dengan beliau ketika selesai sholat subuh di Masjid Qibli di alun-alun Al-Aqsa, Palestina, Al-Quds. Beliau saya tanya tentang pendapat beliau tentang merah putih. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina li adali wa al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih ini dengan negara kami, wahai Syekh? Bendera kami merah putih, Syekh. Yang kedua, sholat asar kami di Masjidil Aqsa, Masjid Qibli, diimami oleh Syekh Dr. Yusuf Abu Sunaidah. Dia juga pernah ke Indonesia. Saya tanya beliau, dan apa pandangan beliau, membuat saya menangis, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Tahun 2016 beliau memimpin kami sholat tarawih di bulan Ramadan di Jogokarian, Yogyakarta. Kepada mereka ini kita tanya pandangan mereka tentang Indonesia, dan apakah ada kaitan dengan merah putih itu dengan hadis Rasulullah SAW. Intinya mereka mengatakan, kata-katanya luar biasa. Yang pertama, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi mengatakan, "Ala kulli biladil muslimin alladziina yaqama la na'taqid himmatana li tahlil al-Quds wa Filistin ala yadil arabiyyin wa ala gharbiyyin bi ittihadihim, lakinnana na'taqid anna nusratan min Allah satahdur ala yadaykum ya Indonesia." Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds kepada umat Islam, kepada Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin pertolongan dari Allah akan datang melalui tangan kalian Indonesia. Allahu Akbar. Ini kata beliau. Saya tidak mendengarkan itu langsung di telinga saya. Kami langsung takbir satu ruangan itu, Bapak Ibu. Hampir-hampir hotel itu runtuh karena takbirnya umat Islam Indonesia saat itu. Beliau keynote speaker dalam seminar pembebasan Palestina dari Israel. Kami seminar pada saat itu 2012 di kota Bandung, di momen konferensi Asia Afrika, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua diucapkan oleh beliau. Beliau walaupun normal matanya, beliau tidak bisa melihat. Lama di penjara Israel, beliau disiksa, kepalanya dibentur-bentur buku sehingga sudah tidak bisa melihat lagi. Kita doakan mudah-mudahan Syekh ini bisa melihat kembali. Terakhir saya bertemu, maksudnya bersama beliau ini, beliau masih tidak bisa melihat. Nah, yang beliau katakan ini membuat saya juga bangga menjadi orang Islam Indonesia. Ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam fil 'alam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li izhari hadha din
dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka kita punya tanggung jawab besar untuk membebaskan Palestina. Bebasnya Palestina, amannya seluruh dunia. Kenapa? Karena biang kerok semua petaka dari muka bumi ini adalah gerakan Zionis Israel yang mereka menghambakan diri kepada iblis dan Dajjal. Maka mengembalikan, menguasai Palestina berarti dia menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. So they chose the Palestinian country, take over for Muslim people. Yeah. Mereka ingin menguasai dunia, maka mereka kuasai Palestina, karena Palestina adalah jantung dunia. Dia menghubungkan tiga benua, Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Nah, saya yakin umat Islam Indonesia yang akan memimpin pembebasan Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, bukan hanya sekedar kita kumpul di Monas dengan 411212, bukan. Tapi walaupun hanya kumpul dan kita menyuarakan kebenaran dengan hati dan lantangnya suara kita, berangkat dari iman Islam kita. Tapi yakini Bapak Ibu, itu menggetarkan jihadnya saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina dan seluruh dunia. Ini saya perlihatkan, Al Jazeera menyebarkan ke seluruh dunia. Dan kemudian ada saudara kita yang berada di Palestina, Gaza, beliau Muhammad Hussein. Beliau sempat berdiskusi dengan saya dan 2011 beliau berangkat ke Gaza, Palestina. Beliau diwawancara oleh televisi Gajah. Jadi pertemuan kita di Jakarta sejalan dan menjadi rangkaian dari aksi 411212. Apapun tema kita adalah untuk membela Islam dan Muslim dunia, bukan hanya Palestina saja. Ini mendapatkan respon luar biasa dari saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mereka merasa bangga dengan kumpulnya kita di saat bangsa Arab bungkam, padahal mereka yang jauh lebih wajib untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Sesuatu yang tidak masuk di akal dalam akal saya. Di Palestina hanya ada 5 juta orang Yahudi dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Bagaimana 5 juta bisa mengalahkan 300 juta? Beginilah nasib umat Islam hari ini, membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Baik, begitu besar cinta mereka pada akhirnya kepada kita Indonesia. Bahkan bisa jadi mereka lebih cinta kepada kita ketimbang kita mencintai mereka. Setidaknya cinta kita kepada mereka bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi kita untuk memerdekakan mereka. Coba saja diadakan penggalangan dana. Berapa dana yang kita beri keluarkan untuk mereka? Ketika kita merdeka, itu butuh biaya kan, butuh dana. Tahukah kita Bapak Ibu, seorang pengusaha terkaya di Palestina itu mengosongkan semua rekeningnya di bank demi membiayai kemerdekaan kita. Syekh Ali Tahir, dia keluarkan semua hartanya, uangnya dia kosongkan di bank. Gunakan hartaku untuk kemerdekaan kalian di Indonesia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia yakin jika Indonesia tampil memimpin dunia, merdeka seluruh dunia Islam, bukan hanya Palestina. Sekali lagi Bapak Ibu, jika umat Islam Indonesia tampil memimpin dunia, bukan hanya Palestina yang terbebas, tapi semua negara Islam di muka bumi akan merasakan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Tidak percaya, Allah akan membuktikannya. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk berjuang dan berjihad Bapak Ibu. Demi Allah, saya sudah katakan pada anak dan istri saya, relakan ayahmu, relakan suamimu, darah dan dagingnya bahkan nyawanya demi kebangkitan Islam di akhir zaman. Karena saya melihat tidak lama lagi Bapak Ibu, Islam ini akan bangkit. Itulah kenapa kita dipermak habis-habisan, dibully habis-habisan dengan berbagai macam isu dan propaganda orang-orang kafir dan orang-orang munafik di tanah air kita ini. Siapapun dia Bapak Ibu, karena mereka sedang kehabisan akal untuk menghentikan kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Bapak Ibu, mereka berkumpul di Amerika, di markas CIA, Badan Intelijen Terbaik Amerika, Central of Intelligence of American. Ya, mereka berkumpul membicarakan hal penting, katanya rahasia, tapi ternyata bocor juga sampai ke saya. Apa yang mereka katakan? Yang pertama, in 2024 will rise the new Islamic Caliphate in the world. 2024 mereka meyakini akan bangkit kehilafan Islam di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, and Europe will become Muslim state.
Eropa akan menjadi wilayah Islam. Lihat, berbondong-bondong yang masuk Islam. Di Rusia saya simpan videonya. Sekali masuk Islam 200 orang. Padahal Rusia komunis. Salat Idul Fitri 2015, 2 juta orang berkumpul di Moskow. Salat Idul Fitri, imamnya 1, makmumnya 2 juta. Kita RT ini ada yang salat, RT sana ada yang salat, RT sana ada yang salat. Bapak Ibu dapat Allah, luar biasa. Mohon maaf ceramah saya seperti ini supaya tidak ngantuk. Yang ngantuk saya sebenarnya. Saya sudah makan tadi di Danau Singkarak. Dari perut pindah ke mata, jadi ngantuk. Biar nggak ngantuk, saya jadi seperti ini ceramahnya. Ustaz punten Ustaz. Masih ada waktu? Masih. Gimana lanjut Bapak Ibu? Sampai subuh? Baik Bapak Ibu rahmatullah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang membuat saya semangat Bapak Ibu. Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Telunjuk mereka mengarah kepada Indonesia. Maka jangan salah kalau Indonesia dikepung habis-habisan dengan berbagai propaganda, dimurtadkan bersama-sama. Ada pesantren ramai-ramai mengatakan kami santri dan santriwati dari pondok pesantren dan menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Murtad bareng-bareng. Ustaz, kan itu hanya kata-kata. Oke, kalau hanya kata-kata, wahai Anda orang-orang Kristen di seluruh Indonesia, tolong ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh maaf, nggak bisa. Itu akan membatalkan iman kami. Lah kan cuma kata-kata. Nggak berani mereka kalau kita balikin. Betul Bapak Ibu? Tapi sadar Bapak Ibu, hari ini kita sedang dimurtadkan habis-habisan. Bapak Ibu rahmati Allah. Mohon maaf saya menggunakan whiteboard. Ini mayoritas ya. Penduduk dunia kalau tidak salah ada 7 miliar. 7 miliar umat manusia di muka bumi ini. Sepertiganya adalah umat Islam. Artinya setidaknya ada 2 miliar umat Islam di muka bumi. Maka tidak mungkin mereka menghancurkan umat Islam dengan perangi semuanya. Tidak mungkin. Umat Islam mereka gambarkan seperti pohon besar yang tinggi menjulang ke langit. Tidak mungkin mereka hancurkan langsung dengan alat yang mereka punya. Mereka punya mata kapak berbeda. Mereka ingin menghancurkan pohon ini. Apakah langsung dengan memakannya lalu dikumpulkan ke pohon tadi? Tumbang tidak pohon ini? Tumbang tidak? Tidak mungkin tumbang. Yang tumbang tangannya berdarah-darah. Betul? Cerdasnya mereka. Mereka ambil ranting dari pohon yang akan mereka tumbangkan. Ranting ini mereka ambil dan jadikan sebagai pegangan daripada kampak yang mereka punya. Lalu dipukulkan kepada pohon tadi. Tumbang tidak pohonnya? Beginilah cara menghancurkan umat Islam hari ini. Mereka ambil orang-orang munafik yang bisa dibeli iman Islam mereka dengan sekalung beras, dengan sembako, atau dengan pangkat dan jabatan. Betul? Kalau orang-orang munafik ini dicuci otaknya, sesudah dicuci otaknya, dimasukkan lagi pada tubuh kaum muslimin. Dia Abu Janda dan kawan-kawan. Kalau bukan karena orang-orang munafik seperti ini, kita tidak akan dihinakan seperti ini. Betul Bapak Ibu? Aku tidak salah para syahid Imam Abdullah Azam Abu Muhammad kalau kalian punya 10 peluru, cukup 1 peluru yang kalian tembakkan pada orang-orang kafir musuh-musuh kalian. 9 peluru lagi tembakkan pada orang-orang munafik yang ada di sekitar kalian. Demi Allah, kalau bukan karena orang-orang munafik, kita tidak akan pernah dihina oleh orang-orang yang hina seperti sana. Rasulullah tidak akan pernah dilecehkan oleh perkataan-perkataan busuk. Betul? Islam tidak akan diinjak-injak oleh kaum munafik. Tapi karena itu tadi, orang-orang munafik ini yang membuat kita hancur. Bapak Ibu, inilah strategi mereka. Apa yang dulu mereka gunakan, strategi yang mereka gunakan untuk menghancurkan Turki Utsmani, hari ini mereka gunakan untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia satu-satunya negara yang punya peluang untuk memimpin kebangkitan Islam. Bapak Ibu yang tahu, ada 4 pemuda Palestina penghafal Quran, tinggal di West Bank. Bapak Ibu, Palestina sekarang dibagi 2. Pada dulu terdiri dari 12 provinsi itu Palestina. Dari 12
12 provinsi Palestina, tinggal satu provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. 11 provinsi lain sudah mereka kuasai oleh Zionis Yahudi. Tinggal Gaza. Maka hari ini Palestina terbagi dua. Ada West Bank, di sini terdapat Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa, dan ada Gaza Strip, jalur Gaza. Ada 4 orang pemuda penghafal Quran di Al-Quds, West Bank. Mereka mimpi di malam yang sama. Ini cerita dari Syekh kami yang kami duduk di sana. 4 orang pemuda penghafal Quran ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW di malam yang sama. Tidak janjian kalau mereka akan mimpi yang sama. Bisa nggak janjian nanti malam kita mimpi yang sama? Enggak kan? Mereka mimpi, dalam mimpi itu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah berkata kepada mereka para penghafal Quran yang saleh ini, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmi Yahuda wa yu'aduna al-aqud ala rihabikum ikhwatukum muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Zionis Yahudi dan akan mengembalikan kehormatan Al-Quds pada tangan umat Islam dunia adalah saudara-saudara kalian umat Islam Indonesia. Takbir! Ini yang membuat saya bangga menjadi umat Islam Indonesia. Saya tinggalkan pekerjaan saya tidak bekerja sejak 2014. Istri saya sempat galau. Gimana sekolah harus dibiayai? Saya tawakal pada Allah. Saya yakin pada diskusi apa yang katakan. Allah memberikan rumusan kepada dunia. Ya dunia, ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hai dunia, layani orang yang menghambakan diri kepadaku. Berikan apapun kebutuhan orang yang hidupnya di jalanku, dan perbudak orang yang menghambakan diri kepadaku. Silakan tanya istri saya. Demi Allah, walaupun saya tidak bekerja sejak 2014, saya tidak pernah membuat anak dan istri saya tidak makan harus sehari, kecuali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mereka makan siang hari, malam hari itu mereka makan. Allah memberikan itu Bapak. Hidup saya pas-pasan Bapak. Pas butuh, pas ada. Pas pengen ke Padang ada yang undang. Pas pengen ke Danau Singkara ada yang ngajak Bapak Ibu. Pas pengen keluar negeri ada Bapak Ibu. Pas pengen ke Al-Qasr ada yang memproses. Cuma satu yang tidak bisa terpenuhi sampai hari ini. Pas pengen nikah lagi pas lagi. Bapak Ibu dimati Allah SWT, kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu, itulah kenapa rakyat Palestina tanpa sepengetahuan kita, saya tidak bisa menahan air mata saya ketika menyaksikan rakyat Gaza mereka menunjukkan cinta mereka pada kita. Ternyata setiap 17 Agustus mereka merayakan HUT RI di Gaza tanpa sepengetahuan kami. Ketika kita mengetahui ini dan menyaksikan ini, menangis saya Bapak Ibu. Ya, ini bukti cinta mereka. Mereka siap dibantai oleh Israel walaupun mereka harus kehilangan nyawa mereka demi menunggu kehadiran kita Bapak Ibu untuk membebaskan mereka. Lalu kapan kita akan membebaskan mereka? Bulan Februari insya Allah Bapak Ibu ada yang mau ikut saya, kita akan ke Gaza, kita akan ke Palestina, tapi tidak ke Gaza. Karena kalau kita ke Gaza, kita tidak bisa ke Masjidil Aqsa, hanya di Gaza saja. Tapi kalau kita ke Masjidil Aqsa, kita bisa ke seluruh Palestina kecuali Gaza. Ya, tanggal 7 insya Allah nanti kita akan berangkat bersama Sabatur jika Allah menghendaki. Bapak Ibu mau ikut silakan daftar bersama Sabatur ya. Silakan daftar, bisa nanti lapor ke, kalau memang masih ada seat insya Allah.